Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas seluruh Shinigami kuat yang belum menunjukkan kekuatan Bankai. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. One-chan ga kita. Berhubung 2 bulan lagi core ketiga rilis, pastinya kita semua sangat penasaran dengan hal-hal baru apa yang nantinya akan disajikan. Karena memang pasalnya, menurut salah satu staff studio, core ketiga nanti akan ada banyak scene original yang tidak ada di manga, seperti salah satunya yaitu Bankai-Bankai baru. Jujur, aku pribadi sangat tidak sabar untuk menunggu hal ini. Secara dilihat dari core kedua kemarin, Bankai baru yang ditunjukkan sangat memukau dan melebihi ekspektasi. Mau itu Bankai milik Shinji maupun Bankai milik Senjumaru, keduanya memiliki animasi yang cukup untuk membuat para penonton terkesima. Berdasarkan pada kedua scene itulah, kita semua pasti sangat menanti tentang Bankai siapa dan kekuatan macam apa yang akan ditunjukkan. Karena itu, demi memudahkan kalian dalam menebak, di sini kita telah merangkum daftar para Shinigami kuat yang belum menunjukkan kekuatan Bankai. Beberapa dari mereka ada yang memang telah memilikinya tapi tidak ditunjukkan, dan beberapa lainnya ada yang tidak memilikinya tapi berpotensi untuk bisa mencapainya. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Sosuke Aizen. Pasti kalian semua setuju jika Aizen adalah sosok yang paling ditunggu untuk bisa menunjukkan kekuatan Bankai. Bagaimana tidak, dia yang hanya menunjukkan pelepasan Shikai sudah mampu mengobrak-ngabrik Gote 13 dan hampir menguasai dunia. Apalagi jika itu disertai dengan kekuatan Bankai, sudah semestinya beliau akan lebih mudah dalam menjalankan semua rencana dan tujuan. Namun sayang, sepertinya kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa melihat Bankai Aizen. Pasalnya, sang autor yaitu Tite Kubo sempat mengungkapkan bahwa dirinya enggan menunjukkan masa lalu Aizen. Hal itu bertujuan agar villain satu ini tidak memiliki celah kekurangan sedikit pun. Atas dasar itulah, aku pun berasumsi bahwa Bankai Aizen juga tidak akan pernah di-reveal, karena jika dilihat dari alasannya, Tite Kubo seperti ingin merahasiakan karakter berkarisma satu ini. Selaras dengan pemahamanku bahwa semakin misterius karakter seseorang, maka semakin tinggi pula daya tarik penggemar untuk terus menantikannya. Kemudian jika boleh berandai-andai, kemungkinan besar kekuatan Bankai Aizen tidak jauh berbeda dari kekuatan Shikai, sesuai dengan apa yang menjadi dasar bahwa sejatinya kekuatan Zanpakuto adalah cerminan dari kepribadian pengguna. Dalam kasus ini, Aizen merupakan sosok yang cerdik, manipulatif, dan penuh tipu daya. Karena itulah Shikainya pun memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan ilusi sempurna. Jadi dengan begitu, kekuatan Bankainya tak lepas dari kemampuan manipulasi. Ya mungkin sesuatu yang lebih besar, seperti halnya manipulasi ruang, dimensi, merubah realitas secara penuh, atau apapun itu yang berhubungan dengan ilusi. Dan di luar dari pemahamanku ini, sebenarnya teori mengenai Bankai Aizen sempat dibuat oleh fans Bleach asal Brazil, yang mana itu dituangkan dalam beberapa panel manga dengan judul Bleach Final Alternative. Di sini Bankai Aizen diperlihatkan dengan nama Bankai Kyoka Mizuojo no Hansha, yang berarti pantulan putri air. Kemampuannya yaitu membuat lawan berada dalam ilusi yang kekal, di mana tubuhnya akan mengalami kelumpuhan total, mau itu dari segi otot, jiwa maupun tekanan spiritual. Kurosaki Ichigo. Pada dasarnya, karakter utama satu ini telah lama mengeluarkan Bankai. Namanya adalah Tensa Zangetsu. Kemampuannya yaitu meningkatkan semua statistik dasar Ichigo, baik itu berupa kekuatan, kecepatan, refleks maupun daya hancur dari setiap serangan. Namun ternyata, setelah berlatih di Istana Soul King, kemampuan Bankai Ichigo tak hanya itu saja. Dia yang memiliki darah campuran yaitu Shinigami, Quincy, dan juga Hollow, mampu menunjukkan transformasi dari kekuatan sejati Bankai Tensa Zangetsu. Ketika True Bankai ini digunakan, wujud Ichigo akan berubah menjadi setengah Hollow dan setengah Quincy, yang mana setelahnya dia dapat menggabungkan kedua bilah Zangetsu menjadi satu Zanpakuto berukuran besar. Belum diketahui kemampuan seperti apa yang dimilikinya, tapi yang pasti di sini Ichigo mendapat peningkatan kekuatan yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu ketika Ichigo mampu memancarkan reatsu yang sangat besar, dan juga ketika Yuhava sampai mematahkan bilah True Bankai Zangetsu karena dinilai terlalu berbahaya.
Mengingat saat ini project anime Bleach akan menghadirkan scene-scene original baru, aku merasa bahwa kekuatan True Bankai Ichigo berpotensi untuk lebih diekspos. Hal itu selaras dengan apa yang kita lihat di Core 2 kemarin. Di sana kita ditunjukkan pada hal-hal baru yang dialami Ichigo, seperti adanya scene pelatihan di Istana Soul King ataupun kemampuannya yang bisa memunculkan pupil mata mirip Yuhava. Isshin Shiba alias Kurosaki Isshin. Sebagai mantan Kapten Divisi 10, Isshin telah dikonfirmasi memiliki kekuatan Bankai. Hal tersebut bisa dilihat ketika dirinya menyelamatkan Masaki dari serangan Hollow White ciptaan Aizen. Saat itu, dalam kondisi terdesak, Isshin terlihat mengalami luka parah yang membuat reatsunya tidak stabil. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan Bankai dan hanya melepaskan Shikainya saja, yaitu Engetsu. Pada saat Shikainya diaktifkan, Isshin mampu menciptakan kobaran api di sekeliling bilah Zanpakuto, yang mana setelahnya dia dapat menggunakan apinya ini untuk melancarkan dua teknik serangan. Pertama yaitu Blood Flame Attack yang mampu menyemburkan api besar melalui media darah, dan kedua yaitu Getsuga Tensho yang mampu melepaskan tebasan kuat berbasis api. Jika melihat kemampuan Shikainya ini, sudah semestinya Isshin memiliki Bankai yang berbasis pada elemen api. Meski tidak sekuat api Yamamoto, tapi setidaknya Bankai ini dirasa mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Aizen di chapter 532 bahwa Bankai milik Isshin memberi tekanan besar pada tubuhnya sendiri, sehingga hal itu pun membuat Isshin tidak bisa menggunakan Bankai pada saat kondisi terluka. Yoruichi Shihoin. Sama seperti Isshin, Yoruichi juga sempat menjabat sebagai kapten di Gotei 13, di mana dia memiliki Zanpakuto berukuran sedang yang diketahui telah mencapai kekuatan Bankai. Namun meski demikian, Yoruichi rupanya tidak bergantung pada kekuatan Shikai ataupun Bankai. Pasalnya sebagai mantan ketua Onmitsukido, dia lebih mengandalkan teknik Hoho, Hakuda, dan Kido ketimbang teknik Zenjutsu dalam setiap pertarungan. Dikarenakan itulah, jangankan Bankai, sampai saat ini Shikainya masih belum pernah ditunjukkan, yang mana dalam aksinya dia sering menunjukkan tingkat lanjut dari teknik Hoho, Hakuda, dan Kido, seperti teknik terkuatnya yaitu Shunko, gabungan Hakuda dan Kido yang membuatnya mampu meningkatkan kekuatan fisik disertai gumpalan energi berelemen petir. Jushiro Ukitake. Sebagai veteran di Gotei 13 generasi sekarang, Ukitake adalah salah satu kapten favorit yang belum pernah menunjukkan kekuatan Bankai. Alasan kenapa dia tidak menunjukkannya mungkin dikarenakan kondisi Ukitake yang sering sakit-sakitan, apalagi dengan sosoknya yang teliti, hati-hati, dan penuh perhitungan membuatnya akan selalu berpikir matang-matang sebelum melepaskan Bankai. Dan seperti kita tahu, kekuatan yang dimiliki Shikainya adalah mampu membalikkan serangan energi milik lawan, atau lebih jelasnya, dia akan menyerap serangan energi lawan melalui pedang yang kiri, lalu kemudian dia tembakkan kembali ke arah lawan melalui pedang yang kanan, dan melalui tali penghubung di antara kedua pedang, nantinya tembakan balik tersebut akan memiliki kecepatan serta daya hancur yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah teman-teman, jika berkaca pada kemampuan Shikainya ini, aku menduga bahwa Bankai yang dimiliki Ukitake sangat berpotensi untuk menjadi plot penting bagi keberlangsungan cerita Bleach. Asumsi ini kudasarkan pada kemunculan Zanpakuto Shogyo no Kotowari raksasa di gerbang neraka. Entah apa yang membuat Tite Kubo menunjukkannya di sana, karena menurutku ini terlihat sangat aneh. Kok bisa orang yang baru meninggal, baru mendapat ritual pemakaman, Zanpakutonya tiba-tiba berubah menjadi besar, bahkan mampu menarik kembali Zayal ke dalam neraka, seolah-olah dia adalah penguasa atau penjaga dari tempat tersebut. Maka dari itu, menilik dari ketidakwajaran ini, aku pun mencoba berasumsi lebih jauh, apa mungkin kemampuan Bankai Ukitake adalah mampu menyerap seluruh energi di suatu dunia, yang mana energi tersebut dapat dia lepaskan pada dunia lain untuk membuatnya menjadi lebih kuat dan kokoh. Andai saja itu benar, maka cukup masuk akal hadirnya Zanpakuto Shogyo no Kotowari di gerbang neraka adalah pertanda bahwa Ukitake akan menjadi sosok yang bisa meredam masalah besar kedua dunia, mau itu dunia kehidupan yang terdiri dari Soul Society, Hoikomundo, dan dunia manusia, maupun dunia kematian yang terdiri dari neraka. Sesuai dengan keadaan dunia saat ini, di mana gerbang neraka mulai terbuka dikarenakan reatsu yang dipancarkan di dalam neraka lebih banyak daripada ketiga dunia utama.
Jadi untuk bisa menstabilkannya diperlukan tambahan energi kekuatan bagi dunia kehidupan, dan dalam kasus ini mungkin Bankai Ukitake lah solusinya. Selaras dengan simbolis nama Sogyo no Kotowari yang berarti hukum ikan kembar, ketika salah satu ikan kembar mati, maka ikan yang ditinggal pergi akan jauh lebih sehat, kuat, dan bertambah besar. Sebagai gambaran dari konsep pemahaman ini, bisa kita lihat pada serial Jujutsu Kaisen, atau lebih tepatnya pada karakter kembar Maki dan Mai, di mana setelah Mai meninggal, secara drastis Maki mendapat peningkatan kekuatan yang jauh lebih besar. Kuchiki Ginrei. Dalam ceritanya, Ginrei adalah pensiunan Kapten Divisi 6 sekaligus pemimpin keluarga bangsawan Kuchiki ke-27. Dengan fakta ini, sangat aneh jika Ginrei tidak memiliki kekuatan Bankai ataupun Shikai. Secara di masa lalu, dia telah lama menjabat bersama Yamamoto dan Unohana. Apalagi dia juga merupakan ketua keluarga Kuchiki yang termasuk ke dalam 5 bangsawan agung. Tentu saja untuk bisa menjaga harga diri keluarganya, Ginrei pasti dibekali kekuatan Bankai dan Shikai yang menjadi tolak ukur seorang Shinigami. Dan sekarang melihat Zanpakuto milik cucunya yaitu Byakuya, kemungkinan besar kemampuan Zanpakuto milik Ginrei juga berkisar pada Zanpakuto tipe proyektil. Meskipun kita sendiri tak akan mungkin bisa melihatnya karena memang Ginrei sendiri sudah lama meninggal tepat ketika Byakuya diangkat menjadi seorang kapten. Kenpachi Kiganjo. Entah kenapa, Kenpachi ke-10 ini sama sekali tidak ditunjukkan kekuatannya sedikit pun. Padahal jika kita lihat para penyandang gelar Kenpachi lain, mereka semua sempat menunjukkan kemampuan Bankai, seperti halnya Unohana dengan Bankai Minazuki yang bisa meregenerasi tubuh secara instan, Kuruyashiki dengan Bankai Gagaku Kairo yang bisa memanggil makhluk buas berukuran raksasa, Azashiro dengan Bankai Urozakuro yang bisa melebur menjadi partikel Reishi, dan juga Zaraki dengan Bankai Nozarashi yang bisa berubah wujud menjadi sosok yang sangat buas. Sangat disayangkan sebenarnya jika Kiganjo seperti dijadikan NPC dalam cerita Bleach, karena mau bagaimanapun dia adalah sosok Kenpachi sekaligus orang yang berhasil dikalahkan Zaraki tanpa menggunakan Shikai sama sekali. Wakil Kapten Gotei 13. Jika salah satu syarat untuk menjadi kapten adalah memiliki Bankai, maka syarat untuk menjadi wakil kapten adalah memiliki kemampuan Shikai. Namun ternyata dari sekian banyak wakil kapten ada beberapa nama yang telah mampu melepaskan Bankai. Contohnya seperti Ikkaku Madarame dengan Bankai Ryumon Hozukimaru, Abare Renji dengan Bankai aslinya yaitu Sozabimaru, Kuchiki Rukia dengan Bankai Hakano Togame yang membuatnya kini menjabat sebagai kapten divisi 13, dan juga Shuhei Hisagi dengan Bankai Fushi no Kojo yang sempat dia tunjukkan pada novel Can Fear Your Own World. Berdasarkan kenyataan itu, kita semua pasti sangat penasaran dengan kemampuan Bankai yang dimiliki para wakil kapten lain. Dan berikut adalah nama-nama wakil kapten yang menurutku memiliki kapasitas cukup untuk bisa mencapai Bankai. Tetsu Zaimon Iba. Sosok yang menjadi rival Ikkaku ini sudah selayaknya memiliki kekuatan Bankai, apalagi dengan status barunya yang telah menjadi Kapten Divisi 7 menggantikan Komamura akan sangat keterlaluan jika kemampuan Zanpakuto-nya tidak pernah ditunjukkan. Mudah-mudahan saja melalui proyek anime Bleach ini, kemampuan Zanpakuto Iba bisa lebih diekspos. Ya setidaknya kemampuan Shikai-nya saja dulu demi bisa menunjang kapabilitasnya nanti sebagai seorang kapten. Isane Kotetsu. Sama halnya seperti Iba, Isane juga sudah sepantasnya mampu mencapai tahap Bankai. Hal itu dikarenakan dia adalah sosok pengganti Unohana sebagai Kapten Divisi 4. Walau Zanpakuto-nya sempat menunjukkan pelepasan bentuk Shikai, tapi sampai saat ini kemampuan khususnya belum terungkap. Karena itulah kita pun berharap jika kemampuan Zanpakuto-nya yang bernama Itegumo bisa muncul di dalam scene original nanti. Apakah kemampuan khususnya berhubungan dengan ilmu medis, ataukah ada hal-hal lain yang berhubungan dengan arti nama Itegumo sendiri, yaitu awan beku. Izuru Kira. Sosok satu ini adalah salah satu kapten yang berpotensi memiliki kekuatan Bankai, karena memang sepanjang ceritanya dia diperlihatkan sebagai Shinigami yang hampir setingkat dengan Hisagi, Ikkaku, dan juga Renji. Terlebih lagi, Izuru Kira juga memiliki kekuatan Shikai yang sangat merepotkan, namanya adalah Wabisuke. Kemampuannya yaitu menggandakan berat benda apapun yang disentuh oleh bilahnya.
Bisa kita bayangkan jika Izuru Kira mampu mencapai pelepasan Bankai, mungkin tak hanya sekedar menggandakan berat benda, tapi dia juga bisa menggandakan berat apapun yang bersifat non-solid seperti awan, udara, ataupun gravitasi. Rangiku Matsumoto. Wakil Kapten Montok satu ini dirasa memiliki kelayakan yang cukup untuk bisa mencapai Bankai. Secara dilihat dari aksinya, dia banyak terlibat di dalam pertempuran dan telah lama menjabat sebagai Wakil Kapten di Divisi 10 baik di masa Kapten Isshin maupun Hitsugaya. Nama dari Zanpakuto-nya adalah Haineko. Kemampuan Shikainya adalah meleburkan bilah pedang menjadi serpihan abu. Mirip seperti Byakuya, gumpalan abu tersebut dapat Rangiku kendalikan untuk memotong dan menyayat apapun yang ingin dia tebas. Jadi dengan begitu, aku pun berpendapat jika nantinya Rangiku akan memiliki Bankai yang tidak jauh berbeda dengan Bankai Byakuya, di mana dia bisa mempertajam partikel debunya dan juga memperbesar jangkauan serangannya. Yumichika Ayasegawa. Meski bukan seorang wakil kapten, tapi sebagai pejabat bangku di Divisi 11, Yumichika dirasa memiliki kekuatan yang tak kalah hebat dengan para wakil kapten kuat lainnya. Apalagi berbicara mengenai Zanpakuto-nya, dia memiliki dua perintah rilis pelepasan bentuk Shikai. Pertama yaitu Fujikujaku sebagai nama samaran. Di sini pedangnya akan berubah menjadi 4 bilah sabit yang bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Dan kedua yaitu Ruri Irokujaku sebagai nama asli. Di sini keempat bilahnya tadi akan berubah menjadi sejumlah tanaman merambat yang mana kemampuan khususnya yaitu menyerap reatsu milik lawan sampai habis. Melihat kemampuan ini, tentu Ruri Irokujaku dianggap sebagai Zanpakuto yang cukup berbahaya. Andai Yumichika bisa melepaskan Bankai, mungkin tak hanya satu lawan yang bisa dia serap, melainkan banyak lawan yang bisa diserap reatsunya secara bersamaan. Kelompok Visor. Seperti kita tahu, kelompok Visor dulunya adalah Shinigami yang pernah menjabat di Gotei 13. Ada yang menjabat sebagai kapten, wakil kapten, ataupun bangku divisi. Oleh karena itu, tidak heran sebagian dari mereka mampu menunjukkan pelepasan Bankai seperti Shinji Hirako yang memiliki Bankai Sakashima Yokoshima Hafo Pusagari, Kensei Muguruma yang memiliki Bankai Tekken Tachikaze, serta Rojuro Otoribashi yang memiliki Bankai Kinshara Butodan. Di luar dari ketiga nama ini, ada nama-nama lain yang masih menjadi misteri tentang kemampuan Bankainya. Berikut adalah nama-nama yang menurutku cukup layak untuk bisa mencapai tahap Bankai, di antaranya Lisa Yadomaru. Sempat dicopot posisinya di Gotei 13, saat ini Lisa kembali menjabat menggantikan Kyoraku sebagai Kapten Divisi 8. Dengan pangkat ini, Lisa harusnya memiliki kemampuan Bankai sama seperti para kapten lain, yang mana jika itu ditunjukkan, kemungkinan besar kemampuannya tak jauh dari pelepasan Shikai Haguro Tonbo, yaitu merubah pedang menjadi senjata besi yang dapat menunjang kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat. Love Aikawa. Sebagai mantan kapten Divisi 7, Love sempat menunjukkan kemampuan Shikai dalam pertempuran melawan Aizen. Ketika Shikainya dilepaskan, Zanpakuto yang bernama Tengu Maru ini seketika berubah menjadi Kanabo hitam besar, dan lewat senjata itulah dia bisa melancarkan serangan berbasis elemen api yang sanggup menciptakan ledakan cukup besar. Melihat daya hancur yang dimiliki Shikainya, menurutku jika Love telah menguasai Bankai, kekuatannya sama kuat dengan Bankai Kensei. Meskipun dilihat dari tingkat kepopulerannya yang minim, membuat Bankai Love kemungkinan tidak akan pernah di-reveal. Hiyori Sarugaki. Bisa dibilang di antara anggota Visor, Hiyori adalah sosok yang paling menonjol, di mana dia selalu blak-blakan, mau menang sendiri, dan selalu mengambil keputusan dengan seenaknya. Karena itulah kehadirannya yang kuat disertai pengalamannya sebagai mantan wakil kapten yang terbilang cukup lama menjabat, membuat Hiyori dipandang sebagai sosok yang mampu melepaskan Bankai. Terlebih lagi, Zanpakuto-nya yaitu Kubikiri Orochi juga sempat menunjukkan pelepasan Shikai, yang mana kemampuannya yaitu merubah pedang menjadi golok besar bergerigi yang mampu menghantam dan mengiris-ngiris tubuh lawan. Hachigen Ushoda. Berbeda dari anggota Visor lain, di masa lalu Hachigen adalah seorang wakil kapten Korps Kido di bawah kepemimpinan Tessai Tsukabishi. Maka tidak heran kemampuan yang dimilikinya pun berbasis pada teknik Kido, seperti Kido yang mampu menciptakan penghalang, Kido yang mampu menyembuhkan seseorang, dan juga Kido yang mampu memindahkan objek.
Walau selama ini Hachi selalu menunjukkan kemahirannya dalam menggunakan Kido, tapi pada satu panel manga kita mendapati satu buah Zanpakuto miliknya. Meskipun dalam animenya sendiri hal itu justru malah dihilangkan. Andai saja Hachi memang memilikinya, besar kemungkinan jika dia mampu melepaskan Bankai. Begitupun dengan mantan kaptennya di Korps Kido yaitu Teisai Tsukabishi yang dirasa memiliki kekuatan layak untuk mencapai tahap Bankai. Divisi 0. Dari kelima anggota Divisi 0, saat ini hanya ada 2 orang yang telah menunjukkan kemampuan Bankai. Pertama yaitu Ichibe Hyosube dengan bankainya Shirafude Ichimonji, dan kedua yaitu Senjumaru Shutara dengan bankainya Shatatsu Karagara Shigarami no Suji. Melihat 2 kekuatan Bankai yang overpower ini, tidak menutup kemungkinan jika Bankai anggota yang lain juga sama kuatnya. Bahkan telah dikatakan bahwa setiap kekuatan Bankai milik anggota Divisi 0 mampu menggetarkan ketiga dunia utama sekaligus. Dan berikut adalah 3 nama anggota lainnya yang belum sempat menunjukkan kemampuan Bankai. Tenjiro Kirinji. Tenjiro adalah sosok yang sangat terampil. Dia berhasil menciptakan beberapa penemuan hebat seperti menciptakan teknik Kido penyembuhan, menciptakan pemandian air panas yang mampu memulihkan Reiatsu, dan juga menemukan kolam darah yang dapat mengisi kembali darah seseorang. Kemudian berbicara mengenai Zanpakutonya, namanya adalah Kinpika. Belum jelas seperti apa kemampuannya, tapi yang pasti saat Shikai dilepaskan, bilah pedangnya seketika akan mengeluarkan cahaya terang, yang mana dengan cahaya ini dia mampu memperkuat daya serang dari setiap tebasan. Merujuk pada kemampuan Shikai-nya disertai keahliannya dalam hal Shunpo, aku berasumsi bahwa kekuatan Bankai Tenjiro adalah mampu memancarkan cahaya dengan jangkauan area sangat luas. Apapun yang dilewati cahaya ini akan tertebas saat itu juga, atau bisa saja di sini Tenjiro akan mampu bergerak cepat layaknya teleportasi sebagaimana julukannya Raijin no Tenjiro alias Sikilat Tenjiro. Kiryu Hikifune. Sebagai mantan kapten Divisi 12, Kiryu adalah sosok yang sangat jenius. Dia mampu menciptakan penemuan berupa Gikon yang membuatnya diangkat menjadi salah satu anggota Divisi 0. Dan selama cerita berjalan, sayangnya kemampuan atau nama Zanpakuto Kiryu tidak pernah ditunjukkan, di mana dia hanya memperlihatkan bentuk Shikai-nya saja, yaitu berupa sendok kayu tebal berukuran besar. Karena itulah sangat sulit untuk bisa mengidentifikasi bagaimana bankainya. Tapi jika dilihat dari keahliannya dalam hal memasak, akan sangat cocok rasanya jika kemampuannya berkisar pada makanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan jiwa buatan. Otsu Nimaya. Di balik kepribadiannya yang periang, energik, dan nyentrik abis, Nimaya adalah sosok pencipta Asauchi, sebuah template dasar yang nantinya akan berubah menjadi sebuah Zanpakuto. Selaras dengan itu, Nimaya sangat ahli dalam pertarungan menggunakan pedang. Bahkan dengan menggunakan pedang bernama Sayafushi, dia sanggup melesatkan tebasan tajam yang mampu merobohkan para Shuzzafel dalam sekejap mata. Namun meski begitu, sayangnya Nimaya tidak pernah menunjukkan Zanpakuto aslinya, yang mana hal itu pun membuat Shikai ataupun bankainya masih menjadi misteri. Dan dari apa yang kulihat, menurutku Bankai Nimaya berpotensi menjadi salah satu yang terkuat, karena memang sebagai pencipta Asauchi, bisa saja bankainya memiliki kemampuan untuk memanggil semua jenis Zanpakuto. Gotei 13 generasi pertama. Setelah kemunculannya di core pertama, anggota Gotei 13 ini dirasa memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya dengan kemahirannya dalam Zanjutsu saja, mereka sudah mampu membantai para Quincy di masa lalu. Oleh karena itu, Yuhava pun menyebut bahwa Gotei 13 generasi pertama adalah kelompok yang dinilai sangat brutal dan haus akan pertarungan, di mana mereka terdiri dari para kriminal yang siap membunuh lawan-lawannya secara keji. Sebagai cerminan dari kekuatan besar mereka, bisa dilihat dari sosok Komandan Yamamoto dan Kapten Unohana. Keduanya sama-sama telah lama menjabat di Gotei 13 dan sama-sama memiliki bankai yang sangat mengerikan, baik itu Yamamoto dengan bankai Ryujin Jaka yang mampu menghasilkan kobaran api panas melebihi inti matahari, maupun Unohana dengan bankai Minazuki yang mampu menghasilkan gumpalan darah serta meregenerasi tubuh secara instan. Jadi dengan demikian, para anggota lain pun tentu memiliki kekuatan bankai yang sama kuatnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika mereka merupakan sosok yang menurunkan Zanpakuto warisan pada keturunannya.
Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Perlu diingat bahwa ini hanyalah pendapatku pribadi terkait bangkai-bangkai yang belum terungkap. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.